Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazil Mubarak, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi UIN Araniri Banda Aceh dengan nomor induk 240212102. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan rangkaian encoder 823, mulai dari teori singkat, perancangan rangkaian menggunakan Tinkercad, simulasi, hingga analisis hasilnya pada akhir video nanti. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita bahas. Encoder 823 adalah rangkaian logika kombinasi yang memiliki 8 buah input, yaitu D0, D1, D2, dan seterusnya sampai D7, serta memiliki 3 buah output. Kita namai saja A, B, dan C. Prinsip kerja encoder adalah mengubah input yang aktif menjadi kode biner pada outputnya. Pada encoder 823 hanya boleh ada satu input yang aktif dalam satu waktu. Jika lebih dari satu input aktif, maka outputnya tidak valid. Berikut adalah tabel kebenaran dari encoder ini yang juga akan kita gunakan untuk mengecek hasil dari rangkaian kita pada akhir nanti. Contoh penggunaan encoder dalam kehidupan sehari-hari adalah keyboard. Pada sebuah tombol keyboard, saat tombolnya ditekan, encoder akan mengubah tombol tersebut menjadi kode biner sehingga dapat diproses oleh komputer. Dengan adanya encoder, komputer dapat mengenali tombol mana yang ditekan oleh si pengguna. Baik, mari kita masuk ke dalam Tinkercad sehingga kita bisa membuat rangkaian encoder itu sendiri. Baik, alhamdulillah saat ini kita sudah membuka website Tinkercad yang biasa digunakan untuk membuat rangkaian. Tapi ini simulasi karena kita tidak mempunyai barang real, jadi kita melakukan semacam virtual ya. Kita melakukan rakitan secara virtual melalui website Tinkercad. Langsung saja, yang paling pertama kita perlukan tentu saja adalah breadboard karena ini akan tempat semuanya dipasang. Kita ambil yang biasa saja, jangan yang small. Kita punya breadboard, kemudian kita membutuhkan yang namanya power supply ini karena inilah listrik supaya mengaktifkan semua komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian nantinya. Tentunya kemudian kita membutuhkan dalam encoder ini kita butuh menggunakan gerbang logika. Di sini kita gunakan adalah OR, jadi kita perlu mencari quad IC quad OR itu yaitu 74HC32. Iya. Di sini kita membutuhkan sebanyak 3 biji, jadi kita bisa copy saja. Oke. Kemudian kita membutuhkan lampu LED. Lampu LED ini yang akan kita gunakan untuk mengecek input itu apakah masuk atau tidak melalui rangkaian tadi. Di sini kita bisa ganti warna secara random saja, oranye, kemudian satu lagi saya beri warna blue. Nah, kemudian kita membutuhkan resistor untuk menjaga supaya aliran listriknya tetap aman bagi LED-nya. Karena lampunya 3, jadi resistornya juga kita butuhkan sebanyak 3 resistor. Dan satu lagi bahan terakhir kita membutuhkan yang namanya saklar atau bahasa Inggrisnya itu switch. Nah, kita butuhkan 2 karena ini saklarnya ada 4 input ya, 4 saklar. Ya, kita kan 8, makanya kita butuhkan 2, jadi 4 kali 2 itu 8. Kita putar saja dulu biar lebih enak nanti. Oke, bisa kita copy dari sini. Oke, kita sudah punya 4 saklar. Langsung saja kita mulai susun. Kalau saya pribadi bakal start dari kuatnya itu. Kita pasang dulu. Sini 1. Ya, di sini. Kemudian yang kedua itu ada di sini ya. Ya, kemudian satu lagi bisa kita letakkan di sini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menyambungkan kabel dari power supply. Yang merah ini menuju ke plus, kita ganti warnanya merah untuk memudahkan. Kemudian yang hitam ini ke minus, kita ganti warnanya hitam untuk memudahkan ya. Nah, kemudian kita harus mengalirkan power dari sini menuju ke IC OR ini. Nah,
di atas, bagian atas ini kabel merah, di bagian bawah itu kabel hitam, atau di atas ini plus, bagian bawah itu minus ya. Jadi karena ini keluar, ini masuknya melalui yang deretan kedua, jadi keluarnya juga dari sini, dia menuju kemari ya. Patokannya itu adalah IC, pin IC yang paling ujung. Kemudian ini juga kemari, kemudian ini kemari, patokannya di sini, tapi masuknya di sini. Nah kemudian di bagian sini juga kita alirkan listriknya ke bawah dari sini, maka turunnya di sini menuju ke bawah. Sedangkan bagian satu lagi warna hitam, kabel hitam, dia masuknya di sini, jadi dari sini dia juga turun ke bawah. Nah di bawah dia patokannya kebalikannya, yaitu pin yang paling kanan. Jadi kita keluar dari sini kemari, patokannya kemari. Kemudian ini karena ini di sini, barisan ini keluarnya dari sini, masuknya kemari. Kemudian juga dari sini masuknya ke kemari. Oke, sekelas pinnya itu sudah terpasang. Nah kemudian kita bakal pasang resistor. Itu kita pasang di pin kedua dari kanan di sini. Yang ini kemudian di sini, yang ini kemudian ada di sini. Nah lampu itu ada di atasnya, di atas resistor. Oke, kita akan mencoba menarik kabel di sini. Saya mau kasih warna kuning aja. Kabel dari lampu menuju ke resistor, sedangkan kabel satunya lagi dari lampu menuju ke board itu sendiri, dan itu turun terus ke bawah sampai ujung dari IC bagian paling kanan ya. Ini juga kemari, ini kemari, ini kemari, serta ini yang paling kemari. Iya, pastikan untuk tidak salah masuk, karena kalau salah masuk itu bisa menyebabkan error atau kegagalan nantinya. Oke, kita mau ganti pakai warna oranye kali ini. Nah kita bakal jalan dari sini untuk menyambungkan kabel dari boardnya itu menuju ke saklar. Nah di sini kita bisa mulai masuk dari kabel di samping ini. Ada satu kabel yang langsung menuju ke saklar nomor 3 yang paling atas. Kita nggak pakai nomor 4-nya. Kemudian bukan nggak pakai ya, maksudnya tidak ada kabel in dari sini ke bagian sini, tapi dari samping sini nanti bakal ada. Nah kemudian kita di sampingnya lagi ada satu kabel yang yaitu berputar ke bawah, kemudian masuk ke mari ya, tepat di samping kabel untuk power yang minus. Oke, jalan ke sampingnya lagi. Di sini kita bakal punya satu kabel lagi. Ini bentar, kita ganti warna dulu untuk memudahkan. Ini kita beri warna ungu. Nah itu warna yang ini yang turun ke bawah. Nah di sini juga begitu. Sebentar, kita ganti warna oranye dulu untuk memudahkan. Nah di sini ada satu kabel yang dia itu berjalan ke saklar. Ini di bawahnya lagi nomor 2. Nah di sampingnya lagi ada satu kabel yang juga mutar ke bawah. Kita kasih warna ungu untuk memudahkan di samping. Iya. Nah kemudian di sampingnya lagi juga begitu. Ada satu kabel dari sini menuju ke saklar, bawahnya lagi. Oke, saklar bagian yang ini sudah ada kabelnya semua. Oh maaf, sepertinya ini saya salah. Ini ke nomor 3. Iya benar, ke nomor 3. Nah kemudian kita mulai pasang kabel bagian bawah. Di bagian bawah itu ada, kita hitung saja dari pin dari di setiap IC itu, IC kuat or pin ketiga dari kiri. Ada satu kabel pendek, satu kabel pendek, satu kabel pendek. Oke. Kemudian di bagian bawahnya ditarik dari sini sampai kemari. Kemudian di sini menuju ke kemari.
Iya. Kemudian selang 1, 2, 3 kembali lagi di sini, disambung sampai ke sini. Oke. Nah, kemudian kita ada tarikan kabel lagi yang masuk kemari juga. Saya mengganti warna pakai turquoise. Yang pertama itu ada di sini. Ini masuk ke kabel ke colokan 1 yang di atas. Kemudian di sini dari bagian yang paling bawah sini ada satu yang masuk ke nomor 1. Oke, kemudian yang keduanya di pin sampingnya lagi itu masuk ke nomor 2. Oke. Kemudian di sini, nah ini saya ada tersilap juga lagi, ada kita kekurangan ya, ada satu kabel yang harusnya masuk ke sini dari atas. Oke, untuk memudahkan warna tadi kita udah dapat ini dari sini menuju ke sini dulu. Oke. Kemudian baru ada satu kabel di sampingnya ini yang menuju ke nomor 3. Iya. Kemudian di ujung sini ada satu kabel di pin yang pertama itu masuk ke nomor 1. Kemudian di sampingnya itu masuk ke nomor 3. Ada kejanggalan? Ada. Jadi di sini seharusnya, ini salah lagi, saya harusnya masuk ke nomor 4. Nah, lihat yang nomor 3 itu ada masuk 2 kabel. Satunya dari sini, satunya lagi dari sini. Ini harus ada kabel juga. Kita tarik saja step by step. Oke. Apabila rangkaiannya sudah terlihat seperti ini, kita sudah bisa melakukan simulasi. Di pojok kanan atas ada start simulation, kita bisa tekan. Nah, kita sudah bisa menguji dengan menekankan satu persatu saklarnya. Tidak ada efek untuk saklar yang ini. Satu lampu menyala, 2 lampu menyala, menyala. Semua lampu sudah menyala. Tapi apakah semua lampu itu sudah menyala dengan benar? Disinilah peran daripada tabel kebenaran itu. Tabel kebenaran akan mengecek apakah setiap input yang diberikan akan menghasilkan output yang sesuai. Jadi di sini kita akan menampilkan tabel kebenaran dan kita akan mengecek satu persatu apakah lampu-lampu itu input yang diberikan dan lampu yang menyala atau output itu sudah sesuai. Sekarang kita akan mengecek rangkaian kita dengan tabel kebenaran yang sudah kita miliki. Kita bisa melihat jika saklar 1 atau saklar pertama kita nyalakan, maka tidak ada lampu yang menyala. Yang kedua, jika saklar kedua dihidupkan, maka satu lampu yang paling kanan akan menyala. Tabel kebenaran berikutnya, jika saklar ketiga ditekan, lampu di tengah yang akan menyala. Kemudian, jika saklar keempat yang dinyalakan, maka lampu tengah dan yang paling kanan yang akan menyala. Benar lagi. Kemudian, jika saklar kelima ditekan, maka lampu yang paling kiri akan menyala. Untuk saklar keenam, itu akan menyalakan lampu sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk saklar yang ketujuh, itu akan menyalakan lampu sebelah kiri dan lampu tengah. Terakhir, saklar ke-8 akan menyalakan semua lampu. Setelah kita coba dan kita saksikan, rangkaian kita ini benar-benar sudah sama dengan tabel kebenaran, maka dipastikan encoder 823 yang kita buat saat ini sudah benar. Sebagai kesimpulan, encoder 823 merupakan rangkaian logika kombinasi yang berfungsi mengubah 8 input menjadi 3 output biner berdasarkan tabel kebenaran yang telah ditentukan pastinya.
Hasil perancangan dan simulasi di Tinkercad menunjukkan bahwa setiap input yang aktif menghasilkan kode biner yang tepat pada output sesuai dengan persamaan logika yang dibentuk menggunakan gerbang quad OR. Hasil ini membuktikan bahwa rangkaian encoder bekerja sesuai dengan teori, dengan catatan hanya satu input yang aktif dalam satu waktu. Demikian penjelasan singkat ini bisa saya sampaikan. Dengan segala kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah Bapak Ibu berikan. Dan siapapun yang menonton video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.